Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febrianti dari kelas D dengan NIM 811423036. Nah, pada video kali ini saya akan membahas lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Jadi langsung saja kita pada pembahasannya. Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan yang dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara demi mencapai tujuan negara itu. Nah, lembaga negara yang ada di Indonesia ada beberapa, yakni yang pertama lembaga legislatif, yang kedua lembaga eksekutif, dan yang ketiga lembaga yudikatif. Namun, keberadaan lembaga negara dalam suatu negara tidak hanya dibatasi 3 lembaga tersebut. Namun, bisa jadi ada lembaga negara yang lainnya yang bersifat umum. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif merupakan lembaga pemerintahan yang berfungsi untuk melaksanakan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Di negara-negara yang menganut pemerintahan demokratis, biasanya pada lembaga eksekutif terdiri atas kepala negara, bisa raja atau presiden, disertai dengan para menterinya. Nah, untuk di Indonesia, lembaga eksekutifnya itu adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, serta para menteri. Nah, yang kedua ada lembaga legislatif. Lembaga legislatif merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi umum dalam membuat perundang-undangan. Lembaga legislatif ini memiliki beberapa fungsi legislasi dan fungsi kontrol. Nah, untuk di Indonesia itu sendiri, lembaga legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah, yaitu DPD. Nah, yang ketiga ada lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif merupakan lembaga pemerintahan yang berwenang untuk menafsirkan isi perundang-undangan dan memberikan sanksi pelanggaran pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, lembaga yudikatif harus bebas dari campur tangan lembaga eksekutif. Hal tersebut supaya dalam penegakan hukum dan keadilannya tidak berat sebelah atau terlalu memihak. Dan untuk pada Indonesia itu sendiri, lembaga yudikatif itu adalah Mahkamah Agung, yaitu MA, kemudian ada Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisial yaitu KY. Nah, selain lembaga-lembaga tersebut, ada lembaga-lembaga baru yang bersifat mandiri. Yang pertama ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Lembaga BPK ini menjadi lembaga negara yang memegang kekuasaan dalam bidang auditor. BPK tentu mempunyai tugas utama dalam memeriksa dan mengelola keuangan negara. Hasil pemeriksaan lembaga BPK akan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Yang kedua ada Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu KPK. Lembaga ini dibentuk melalui Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 30 Tahun 2002 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Pembentukan lembaga KPK ini menjadi respon pemerintah terhadap rasa pesimistis masyarakat atas kinerja dan reputasi kejaksaan serta kepolisian dalam memberantas korupsi. Dan yang terakhir ada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau biasa disebut Komnas Perempuan. Lembaga Komnas Perempuan ini didirikan pada tahun 1998 berdasarkan adanya keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998. Lembaga ini bersifat mandiri sebagai bentuk upaya nasional dalam menghapus kekerasan terhadap perempuan.